Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah from line ya. Oke. Ini materi kedua ya, terkait jaringan komputer. Terkait perangkat jaringan ya. Kita konsepnya ke perangkat jaringan, konsepnya ke perangkat jaringan ya. Apa yang kita pelajari? Jadi yang kita pelajari kalau ini sebenarnya materi 2.2. Ada materi 2.1 ya. Nah, di materi ini sebenarnya sih kita belajar ya terkait perangkat penghubung ya. Perangkat penghubung ada hub ya, ada switch, ada router gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk memilih ya kapan kita pakai hub, switch atau router ya. Sebenarnya kapan sih kita pakai hub, switch atau router gitu ya. Nah, itu konsepnya di sana ya. Nah, di materi pertama kemarin 2.1 itu sudah saya jelaskan bahwasanya kalau pakai hub itu ada masalah loh gitu ya, ada collision loh di sana ya. Oke, seperti itu ya. Nah, di materi yang ini yang di 2.2 saya menjelaskan terkait berikutnya ya, ada switch dan router. Nah, kita kapan kapan kita itu sama gak ya? Kapan kita menggunakan switch atau router ya, seperti itu. Nah, pertimbangannya untuk menggunakan dua tadi ya, saya tulis lah ya. Aduh, saya ngomong aja nanti bingung yang mendengarkannya. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, ini pertimbangan sekarang adalah warna. Pertimbangannya kok warna. Nah, kapan kita menggunakan ini ya, switch gitu ya, atau router. Nah, itu dia. Nah, pertimbangannya ini dia. Kita harus belajar ini, wilayah network ya. Wilayah network, wilayah jaringan lah bahasa Indonesianya ya, tapi biar keren. Saya beri judul wilayah network. Begitu. Oke, siap. Oke. Nah, ini kemarin sudah kita kok kemarin ya di materi sebelumnya. Nah, kemarin kayak kemarin ya. Padahal kalau nyimaknya video yang 2.1 belum pernah kan, bukan kemarin ya, belum pernah. Kalau menyimaknya video 2.1 itu sebulan yang lalu ya bukan kemarin ya. Nah, begitulah, bukan kemarin lah. Tapi di materi sebelumnya. Nah, gitu ya. Di materi sebelumnya di 2.1 ya, saya sudah menjelaskan ini nih ya terkait collision. Jadi sudah jadi sudah gitu ya, sudah saya jelaskan terkait collision bahwasanya penggunaan hub ini ada masalah loh. Apa masalahnya? Ada collision. Tapi switch nggak ada ya. Menggunakan router nggak ada. Nah, nextnya kita akan belajar terkait yang lain ini. Ini belum ya, seperti itu. Oke, jelas ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan introduction ya, akan memberikan pengantar terkait pola pengiriman data. Jadi data dikirimkan dalam jaringan itu ada polanya loh ya, ada polanya. Oke, seperti itu. Nah, pola pengiriman data itu dibagi tiga kurang lebih ya, kurang lebih ada tiga. Ada unicast ya kan, ada multicast, ada broadcast. Satu lagi sebenarnya anycast, tapi kita bahas yang umum saja. Dia unicast, multicast, sama broadcast gitu ya. Kalau unicast itu seperti ini polanya, 1 ke 1. Jadi artinya misalnya ini ya, ini pengirim teks gitu ya. Ini penerimanya 1 ya gitu ya. Ini ada sebuah grup nih wilayah ya, ada net wilayah gitu ya, ini yang saya kasih ini ya. Tanda kotak ini ya, ini wilayah. Ada komputer 1, 2, 3, 4. Nah, 1 itu mengirimkan ke 2 direct gitu ya, seperti ini. Nah, karena dikirimkan seperti ini polanya 1 ke 1, maka dia unicast. Ya, seperti itu. Multicast apa? Multicast itu ini pengirimnya teks. Yang menerima tuh beberapa. Jadi kalau unicast tuh 1 ke 1 ya, cara menghafalkannya 1 ke 1. Ini cara menghafalnya seperti itu. Kalau multicast 1 ke beberapa. Nah, 1 ke beberapa ya. Beberapa ya. Kalau ini jangan tambah H ya, beberapa ya, beberapa. Ini seperti itu ya, 1 ke beberapa ya, beberapa. Contoh nih, TX pengirim nih, yang menerima ada 2 ya, ini receive RX, ini RX ya, receive. Jadi yang menerima ada 2, komputer 2 dan komputer 3 ya, seperti itu. Jadi dalam satu kelompok ya, dalam satu wilayah yang menerima ada 2. Nah, yang menerima ini bahasanya adalah bahasanya dari
definisinya. Itu satu kelompok ya yang sama dengan satu. Jadi 2, 3 ini satu kelompok yang sama dengan satu. Jadi satu akan ngirim pada komputer tujuannya satu kelompok. Ya, satu kelompok dia, satu kelompok gitu ya. Contohnya dalam implementasinya itu game online. Ya, game online tuh pakai multicast gitu ya. Nah, berikutnya adalah broadcast. Kalau broadcast seperti ini. Ini teks nih, pengirim nih. Penerimanya ada apa? Semua. Penerimanya adalah semua. Ini RX. Jadi kalau gampangnya cara ngapalinnya kalau broadcast itu satu gitu ya ke semua. Jadi semua apa? Semua komputer dalam wilayah jaringan gitu. Paham ya? Seperti itu. Itu cara memahaminya ya. Unicast, multicast sama broadcast ya. Oke. Untuk apa ini? Nah, untuk belajar ini. Nah, untuk ini. Nah, kita akan belajar terkait karakteristik perangkat gitu ya. Karakteristik perangkat terkait apa? Data broadcast. Oke, kita belajar terkait data broadcast. Apa tuh data broadcast? Data broadcast adalah data yang sifat atau pola pengirimannya secara broadcast. Oke, secara broadcast. Ini loh secara broadcast gitu ya. Satu ke semua. Begitu ya. Satu ke semua. Paham? Nah, misal nih pilih satu di sini. Oke. Dia sebagai TX, sebagai pengirim. Sebagai TX, dia ngirim data, begitu. Ngirim data di mana sifat atau pola pengiriman datanya secara broadcast, gitu. Secara broadcast. Nah, karena secara broadcast dan yang digunakan perangkat penghubung, polanya seperti ini nanti sifatnya. Ya, data tadi akan disebar ke semua komputer. Ya, data akan diteruskan ke PC 3, data akan diteruskan ke PC 2. Jelas di sini? Itu seperti itu. Karena data akan dirasakan oleh semua PC dalam wilayah jaringan. Nah, ini kan merasakan ya, menerima ya, PC 3 dan PC 2, maka satu wilayah ini namanya satu wilayah broadcast yang sama. Paham ya? Paham ya? Nih, ingat perangkatnya dia hub. Gitu ya. Nah, berikutnya, kalau kita pakai switch seperti apa? Sama saja sih. PC 1 di sini nih sebagai pengirim teks gitu ya. Dia ngirim data secara broadcast juga gitu ya, secara broadcast. Lalu bagaimana oleh switch? Akan disebar juga nih datanya ke PC 3 dan PC 2. Artinya apa? Artinya karena disebar dan yang merasakan, yang menerima adalah PC 3 dan PC 2 atau semua PC gitu ya, kecuali PC pengirim. Maka satu wilayah yang saya kotakin ini satu wilayah broadcast yang sama. Perhatikan kata kuncinya di sini switch ya. Di sini hub masih satu broadcast yang sama, switch masih satu broadcast yang sama gitu. Nah, ketika beralih ke router, ini dia. Oke, ini dia. Jadi kalau pakai router, perhatikan di sini. PC1 sebagai pengirim teks, mengirimkan datanya secara broadcast, pola pengirimannya begitu ya. Secara broadcast. Nah, ketika sampai router, oleh router akan di stop tuh data broadcastnya, nggak jadi disebar nih ke PC 3 atau PC 2 gitu, tidak jadi disebar ya. Tapi ini paham ya, seperti itu. Router akan menstop data broadcast, paham ya. Jadi kalau ada data broadcast, siapa yang akan menstop? Oke, router ya. Jadi kalau ada data broadcast, siapa akan menstop? Perhatikan kata kuncinya adalah router. Oke, paham ya. Tapi kalau ada collision ya. Ada collision di sini, ada collision misal. Oke, ada collision. Siapa akan menstop si collision? Perangkatnya ada dua. Kata kuncinya ya, ada dua. Ada switch atau router. Gitu ya. Ada switch atau router ya. Di materi kemarin ya. Sampai sini paham ya? Seperti itu, ada switch atau router. Begitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi yang stop data broadcast itu router. Nah, apa sih apa sih konsekuensinya? Apa sih kerugiannya kalau ada data sifatnya broadcast? Ya, data sifatnya broadcast sebenarnya merugikan. Ya, ada yang merugikan, ada yang enggak. Tapi pada umumnya merugikan. Ya, data broadcast ini bisa juga untuk membuat perangkat itu ngehang. Ya, contohnya ada serangan yang mengirimkan data broadcast secara massal. Namanya adalah broadcast storm. Ya, di sini saya tuliskan ya. Ini dia. Ada namanya broadcast storm. Storm itu kan badai ya, broadcast storm ya. Broadcast storm. Nah, ada masalah namanya broadcast storm ya. Broadcast storm ya.
ada masalah isu namanya broadcast storm, seperti ini ya, storm badai. Broadcast storm ini ada isu. Jadi data broadcast yang dikirimkan secara massal besar banget dalam jaringan. Ya banyak lah, banyak. Oke. Misal nih, ini data broadcast storm, gitu ya. Terus menerus kirim data, terus kirim gitu ya, sampai nanti si perangkat hub gitu ya atau switch di situ nggak mampu menampung si data broadcast tadi gitu kan dalam hub atau ini ya switch tadi ya, hub udah nggak dipakai lah, janganlah gitu ya, kita ke switch boleh switch di sini di dalamnya ada memori ya, ada memori untuk menampung si data, betul ya. Data broadcast terus gitu ya. Ada memori untuk menampung si data tadi. Ya menampung di sini, ditampung sebelum diproses untuk diteruskan. Nah, memori itu punya keterbatasan ya, punya keterbatasan kapasitas, betul ya. Nah, ketika si data broadcast itu banyak banget, dia akan ngehang. Nah, ngehang itu artinya si switchnya ngambek. Dia nggak bisa kirim gitu. Terima juga nggak bisa terima atau kirim, dia ngambek lah atau ngehang bahasanya. Nah, itu pernah gitu ya. Pernah, emang ada. Seperti itu. Nah, solusinya biasanya switchnya kita matikan. Kita matikan, kita hidupkan lagi. Kita matikan untuk apa? Untuk menghilangkan memori menghilangkan data yang tersimpan memori tadi, dihilangkan. Kosongkan lagi lah memorinya gitu. Kita matikan, kita hidupkan lagi. Oke, tapi kalau kita hidupkan ada masalah apa? Ada data broadcast storm tadi, tetap lagi ngehang lagi. Matikan lagi. Aduh, kapan selesainya begitu ya. Nah, itu masalah ya. Sebenarnya data broadcast itu kalau ada yang sifatnya positif ya broadcast itu. Contohnya ARP. Waduh, bingung. Janganlah di sini. Pokoknya kita cek yang kerugian saja ya. Ada yang sisi negatifnya. Jadi kalau ada data broadcast storm itu menjadi masalah. Ya, misalnya itu merugikan jaringan, terutama si perangkat ya, bisa ngehang, bisa ngambek ya. Seperti itu karena memorinya penuh gitu ya. Kedua, kalau ada data broadcast ini kan membebani si media ya. Media di sini kan ada media nih, ada media. Nah, media itu seharusnya digunakan untuk mengirimkan data yang benar-benar gitu loh ya. Benar-benar data yang misalnya unicast gitu ya, multicast. Itu data benar. Data yang memang ditujukan untuk perangkat yang lain dan perangkat yang lain tuh memang butuh gitu ya. Contoh analoginya nih ya. Kalau Anda kita lah ya, maaf ya, saya nggak pernah aja. Ya kalau kita misalnya ya jalan-jalan tahu tujuannya kan enak ya, jalan itu dipakai oleh orang yang jelas. Tapi kalau jalan-jalan nggak jelas tujuannya, muter gitu ya, muter gitu sebenarnya lo Anda atau kita ini sebenarnya membebani si menggunakan jalan yang harusnya untuk orang lain yang penting loh ya gitu ya, malah memutar-muter di jalan gitu ya. Contohnya tahun baru ya, tahun baru gitu ya, itu muter gitu ya, penuh jalan gitu ya, padahal ada orang lain yang butuh misalnya ya, orang lain misalnya butuh ke restoran makan seperti itu ya. Nah itu terhambat kan oleh kita yang muter-muter nggak jelas. Contohnya ya maaf ya, tahun baruan kan gitu ya dia. Di jalan ya semua numpuk sama dia di sana ya, mereka kita gitu, salah ya, kita saya juga. Saya cuma memenuhi jalan aja, nggak jelas sebenarnya tujuannya ya. Begitupun sama di dalam jaringan. Jadi data broadcast itu sebenarnya data yang bisa dikatakan nggak jelas gitu ya. Bisa dikatakan tapi nggak semua. Contoh data ARP itu ada ARP request tuh broadcast tapi dia jelas ya, dia jelas. Tapi ada yang data yang nggak jelas tadi, misalnya broadcast storm atau broadcast yang lain gitu ya, yang membebani jaringan sebenarnya begitu ya. Nah itu masalah juga, membebani jaringan gitu ya. Kemudian tadi perangkat itu isu-isu apa ya, isu-isu utama terkait masalah data broadcast gitu ya. Nah untuk mengatasinya kita menggunakan perangkat yang namanya router. Oke, ini jelas ya, clear ya, clear. Nah seperti ini kesimpulannya. Jadi kenapa hub nggak dipakai ya? Kenapa hub nggak dipakai? Karena ada masalah collision. Jelas sampai sini. Nah oke, ini ada masalah collision ya. Oke, ini ada masalah collision. Oke, sekarang berikutnya berarti kita switch kita pindah ya, pilihannya ke switch atau router. Nah, switch atau router, pertimbangan awalnya ini adalah kalau ditinjau dari masalah broadcast ya, broadcast storm terutama, maka jangan pakai switch. Jangan pakai switch kalau tujuannya adalah masalah
data broadcast ya, data broadcast terutama yang merugikan broadcast stream itu tidak dianjurkan pakai switch, pakailah router. Paham ya? Seperti itu. Tapi nanti kita juga bisa meninjaunya berdasarkan wilayah jaringan. Nanti. Sekarang kita lihat di awal dulu. Kalau ada masalah broadcast stream tadi jangan pakai switch, pakailah router. Jelas di sini ya? Oke. Nah, lanjutlah. Oke. Nah, kita sudah mengenal tentang data broadcast, kita akan mengenal masalah broadcast domain, jadi wilayah broadcast ya. Definisinya, oke, definisinya. Definisinya adalah wilayah penyebaran data broadcast. Jadi data broadcast itu wilayah mana aja penyebarannya, oke. Nah, oke, berikutnya kita lihat aja lah ya. Atau kita simak berikutnya. Oke, boleh. Perangkat switch tidak dapat menghentikan data broadcast. Oke, clear? Oke, jelas ya? Oke, tadi sudah saya jelaskan. Perangkat switch tidak bisa menghentikan data broadcast. Begitupun sama hub ya. Oke, jelas ya? Nah, berikutnya. Data broadcast dapat dihentikan oleh perangkat router. Oke, tadi sudah ya? Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini intronya. Nah, ini saya jelaskan lewat ilustrasi. Boleh ya? Nah, CPC1 ini sebagai teks, sebagai pengirim ya. Dia mengirimkan data atau paket yang sifat pengirimannya adalah broadcast gitu ya. Broadcast. Oke, apa yang terjadi? Oke, dari PC1 kirim ke switch 1 ya, di sini data broadcast. Oke, oleh switch 1 akan disebarkan ke semua perangkat. Oke, dikirimkan ke PC2 datanya gitu ya. Dikirimkan ke switch 2 datanya gitu ya. Oke ya. Dari switch 2 datanya akan dikirimkan ke router gitu ya. Datanya akan dikirimkan ke PC3 gitu ya. Nah, dari router akan di stop. Oke, paham sampai sini ya? Artinya apa? Artinya adalah saya bisa menentukan broadcast domain nih, wilayah broadcast berarti satu wilayah ya, seperti ini ya. Karena apa? Peredarannya tadi dihentikan oleh si perangkat router. Berarti ini satu broadcast domain. Di sini ya, satu broadcast domain. Nah, sampai sini jelas ya terkait broadcast domain ya. Oke, jadi kalau maaf. Jadi kalau apa itu melihat pertanyaan broadcast domain gitu ya, lihatlah perangkat router. Lihatlah perangkat router. Nah, di router itu ada berapa port? Kalau router tuh interface. Kalau switch port ya. Kalau router berapa interface yang digunakan? Contoh router nih ya. Oke. Itu menggunakan berapa interface yang dipakai? Berapa? 2 ya. 1 di sini ya. 2 di sini. Nah, artinya apa? Oh, kalau ada 2 berarti ya cepet aja lah 2 broadcast domain ya. 2 wilayah broadcast domain. Gampang ya. Berarti ini 1, yang sini 2. Gitu aja caranya ya. Ini wilayah berikutnya yang kedua gitu. Jadi kalau pertanyaan dari gambar ini berapa sih broadcast domainnya? Jawabannya 2. Gitu ya. Jelas ya. Nah, begitu. Nah, latihan nih. Kita latihan ya. Menentukan jumlah broadcast domain. Jadi tentukan jumlah broadcast domain pada keterangan gambar berikut. Oke, jawabannya 6. Ya, jawabannya tapi gimana caranya gitu ya. Oke, kita simak nih caranya nih. Oke, lihatlah router. Oh, ini ya perangkatnya ya. Oh, ini router ya. Ini di sini nih. Sini ya. Lingkarin aja. Biasanya nih kalau belajar di gambar gini ya. Nah, ini 1 ya. Oke, jelas ya. Oke. Ini perangkat router nih, interface nih. Oke, ini 2 di sini ya. Oke, ini 2 ya. Ini router sama router nggak boleh nyebrang, tapi di sini nih. Di sini nih. Oke, 3 gitu ya. Oke, kemudian router, ini interface-nya. Berarti di sini nih ya, di sini. Oke. Berapa nih? 4 ya. Oke, ini nggak dipakai berarti nggak ada. Ini kepake nih, R3 sama R2 nih, R2 sama R3 ya. Nih, saya lingkari di sini. Oke, berarti berapa? 5. Oh, R4 ada nih interface-nya dipakai. Oke, berarti di sini 6. Nah, itu dia alasannya kenapa 6. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, itu menentukan broadcast domain. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kenapa kita nggak pakai switch ya? Kenapa kita nggak pakai hub ya? Kenapa nggak pakai hub? Karena ada collision. Pertimbangannya adalah collision. Oke, jelas ya. Kalau switch sama router, pertimbangannya apa? Switch itu kalau ada masalah broadcast stream ya. Broadcast stream. Maaf. Broadcast stream ya, seperti itu. Oke.
Nah, begitu ya. Ada yang masih belum dilingkarin? Ada. Ini ya, beda network. Nah, kita simak lagi nih kalau masalah broadcast storm sudah ya. Ini sudah, ini sudah. Oke, sudah. Collision sudah. Ini ya dia. Aspek keamanan kurang dibandingkan router. Oke. Belum. Aspek keamanan itu seperti ini. Oke. Contoh di sini aja ya. Contoh di sini aja ya. Ini ada PC 1 sama PC 4 ya sini ya. Beda wilayah broadcast ya. Nah, beda wilayah broadcast, beda juga wilayahnya nih. Ini 1, ini 6. Beda wilayah kan? Beda wilayah kan? Artinya apa? Artinya gini. Ketika si PC ini ngirim data, apapun datanya ya, boleh broadcast, boleh unicast atau multicast, dia kirim nih. Dia kirim pasti sampai S1 ke S2, S2 ke S3, S2 juga bisa ke S3 gitu ya, bisa ke R1, bisa 2 ke PC2. Nah, ketika data sampai PC2, oke, kalau PC2 sih orang baik gak masalah. Kalau ini sebagai orang jahat bisa ya, sebagai hacker bisa seperti itu. Data ini bisa dibaca nih oleh PC2. Bisa dibaca. Bisa dibaca. Paham ya? Oke, bisa dibaca tuh datanya yang dikirim oleh PC1. Nah, itu tadi saya bilang aspek keamanannya itu kurang ya kalau pakai switch. Paham ya? Nah, solusinya kan pakai router. Kenapa? Router itu men-stop tadi si data tadi. Nah, di-stop. Di-stop di sini, maka data tadi tidak sampai ke PC 4 ya. PC 4. Sorry. Maaf. Ini logikanya salah. Jadi kan bisa dibaca nih datanya. Kalau misalnya ini orang baik, PC2-nya orang baik gitu ya. Orang baik, komputer baik lah ya. Komputer baik ini jahat gitu ya. Ini jahat. Ini jahat. Misal seperti itu ya. Nah, PC4 sebenarnya mau membaca si datanya yang dikirimkan oleh PC1. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena data tadi nggak nyampe PC4. Jelas ya? Maaf, analoginya tadi salah. Ya, misalnya ini orang baik nih. Data sampai PC2 nggak apa-apa, dia orang baik gitu ya. Kalau data ini nyampe ke PC4 baru masalah. Tapi senang saja ada router di sini yang akan stop data tadi. Ya, gitu masalahnya ya. Oke, ada masalah keamanan. Jadi kalau router cenderungnya lebih aman ya, lebih aman. Oke, kalau pakai switch tadi itu tidak ya, tidak. Semuanya jelas ya. Jadi aspek keamanan kurang dibandingkan router. Itu kekurangannya. Oke. Satu lagi nih tentang network. Oke, siap? Oke. Sekarang kita belajar terkait wilayah network dalam jaringan. Ya, wilayah network tuh kayak gini tadi saya lingkar-lingkar ini ya. Selain broadcast domain juga ini wilayah loh ya. Wilayah network itu ya kata kuncinya kita lihat perangkat router. Nah, ini dia kayak persis sama kayak kita menentukan broadcast domain. Lihatlah perangkat router. Nah, gitu dia. Lihatlah perangkat router. Begitu pula dengan wilayah network. Lihatlah perangkat router. Nah, kata kuncinya. Perangkat router lebih mengenal alamat network daripada host. Jadi router itu lebih mengenal wilayah. Wilayah ya, router lebih mengenal wilayah ini, wilayah. Lebih mengenal itu ya. Jadi kata kuncinya perangkat router lebih mengenal alamat network ya. Jadi gini. Wilayah-wilayah tadi mana? Wilayah-wilayah tadi ini nanti punya alamat. Ini satu nih punya alamat gitu ya. Ini nanti punya alamat. Dua punya alamat gitu ya. Tiga punya alamat. Itu ya. Dan masing-masing wilayah punya alamat. Nah, alamatnya alamat wilayah atau wilayah apa? Wilayah jaringan. Jadi jaringan bahasa Inggrisnya apa? Network. Jadi alamat network. Jadi maksud saya gini. Jadi router itu lebih mengenal alamat network. Jadi wilayah tadi. Jadi router itu lebih mengenal wilayah ya. Router lebih mengenal wilayah network. Nah, wilayah itu perlu alamat, namanya alamat network gitu saya ya. Paham ya? Seperti itu. Daripada alamat host. Host ini bahasanya adalah komputer. Jadi seperti itu. Jadi router itu tidak mengenal alamat host sebenarnya atau alamat komputer, tapi lebih mengenal alamat network. Oke, nanti pembahasan terkait alamat host, alamat network ada di IP ya, ada di IP. Nah, kemudian ini jumlah kebutuhan alamat network gitu ya. Kalau kita menentukan jumlah kebutuhan alamat network itu sama persis ya dengan wilayah alamat network itu sama persis dengan wilayah network. Ya, wilayah network. Jadi kebutuhan alamat network itu sama persis dengan jumlah wilayah yang dibutuhkan. Contoh. Kalau ini ada berapa wilayah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti butuhnya ada 6 alamat network. Ada 6
alamat network. Paham ya? Paham ya? Nah, seperti itu. Ada 6 alamat network gitu ya. Kemudian berikutnya, jumlah wilayah broadcast. Itu tadi kan kita sudah nih belajar wilayah broadcast itu sama dengan wilayah network gitu. Berarti kalau ini ya lagi ya, kalau ini ada 6 broadcast domain, berarti ada 6 wilayah network. Gitu. Ada 6 wilayah network gitu ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, contoh ini. Nah, ini topologi nih. Berapa kebutuhan NA-nya kalau dari gambar ini? Kebutuhan NA-nya berapa? Lihat aja wilayah networknya. Nah, sini ya. Kita kayak tadi broadcast domain lah. Sama ya. 1 ya. Butuhnya berapa? 2. 2. Lihatlah interface router ya. Lihatlah interface router. 1, 2. Oke, jelas ya. Butuh 2 NA ya. Butuh 2 NA ya. Oke. Nah, berikutnya kita belajar terkait router. Karena di sini sudah menentukan jumlah wilayahnya, kebutuhan NA-nya ada berapa gitu ya. Nah, ini kita belajar terkait fungsi router. Fungsi router itu sebenarnya adalah sebagai penghubung antar wilayah jaringan. Tadi saya bilang ya, untuk menentukan jumlah wilayah, lihatlah perangkat router gitu. Nah, sehingga router itu sebenarnya untuk menghubungkan wilayah jaringan. Ya, seperti itu. Misalnya ini ya, router ada berapa broadcast domain? Ada berapa wilayah? Berarti sama ya. Lihatlah interface-nya. Berarti ini 1 ya. Nah, kemudian ini 2. Nih ya, seperti ini. Gampang ya? Gampang ya? Oke. Mudah-mudahan gampang ya, jangan pusing ya. Nah, ini 1, 2. Saya katakan ini bisa wilayah A, ini wilayah B. Berarti 2 wilayah yang berbeda ya. Nah, menghubungkannya itu pakai router, nggak pakai switch. Ya, gitu. Nggak boleh pakai switch ataupun hub gitu ya. Nah, untuk menghubungkan antar wilayah atau beda wilayah, pakailah router gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih, contoh saja. Router akan mengisolasi wilayah broadcast. Jadi, tadi saya bilang ya, kalau ada masalah broadcast storm tadi mana ya? Di mana tadi? Ini ya, ada masalah broadcast storm, nggak di sini ternyata. Di sini nggak ya? Maaf. Oh, ini dia. Mana? Ya ini kayak tadi ya, saya lupa. Ada masalah broadcast storm itu akan dihentikan oleh si router, ya, akan dihentikan oleh si router. Jadi akan mengisolasi wilayah broadcast. Paham ya sini ya? Mudah-mudahan paham ya. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi kalau ini ngirim data ngirim paket yang sifatnya adalah data ya atau paket yang sifatnya adalah broadcast, ya maka PC1 nyampe datanya nyampe PC1 nih, terus nyampe PC3, nyampe PC2, nyampe router. Nah, oleh router akan di stop. Gitu ya. Oleh router akan di stop. Oke. Lanjut. Lanjut kita belajar menentukan jumlah wilayah network ya dalam jaringan ya. Kita coba. Tentukan jumlah wilayah network pada keterangan gambar berikut. Oke. Untuk menentukan jumlah wilayah network, lihatlah perangkat router. Terutama di interface-nya. Ya, di interface yang dipakai. Ini router R1 nih. Berapa interface yang dipakai? 1, 2, 3. Oke. Ini yang dipakai berapa? 1. Gitu ya. R2 berapa yang dipakai? 1, 2, 3 ya. Tapi sebenarnya gini ya, enggak juga patokan ya. Ada pengecualian. Perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Nah, ini kan 1 nih, ini dipakai. Ini 1 nih, ini 1 ya. Oke, 1. Nah, R1 sama R2 walaupun R2 menggunakan interface ini ya, R1 menggunakan ini, tapi ini 1 loh ya. Nah, maksud saya pengecualiannya itu. Ini 1 nih, nggak bisa 1 ini nggak, ini 1 kesatuan dia, 1 wilayah. Ini 2 ya. Nah, ini 2. Ini R3 pun sama nih. Nah, ini 1 wilayah nih. Ini 3. Oke. Kemudian ini sama nih ya, ini 4. Gitu ya. Oke. Ini 1 nih ya, 1 ini. Oke, ini 5. Oke. Kemudian ini ya, 1 gini ya. Oke, 1 gini. Nah, ini adalah 6. Bisa ya? Jumlahnya adalah 6. Gitu. Oke, berarti sudah selesai ya. Semua hal. Lihat kalau hub perhatikan di sini. Kesimpulannya, kalau hub di sini apa? Antar komputer yang dihubungkan tidak harus beda network. Ya jelas ya. Kalau hub itu tidak harus beda network, ya. Kalau router baru beda network. Ya, paham ya? Karena router digunakan untuk menghubungkan antar network yang berbeda. Paham ya? Seperti itu. Kalau switch pun sama.
Ini mana? Oh ya sudah. Switch mana? Switch ada sama ya, antar komputer yang dihubungkan tidak harus beda network. Itu switch. Tapi kalau router di sini perhatikan, antar komputer yang dihubungkan harus. Nah, dia harus beda network. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau harga relatif. Kan nggak saya lihat ya, secara non teknik loh kalau harga ya. Non teknis ya, maaf. Seperti itu. Selesai. Berarti apa kita pelajari? Oke, kita flashback ke belakang. Ini perbedaan antara hub, switch, dan router. Dilihat dari collision, dilihat dari network, dilihat dari masalah broadcast. Oke, paham ya? Ini cara menentukan belajar menentukan wilayah network. Kemudian kita belajar terkait fungsi router, yaitu kata kuncinya adalah menghubungkan antar wilayah jaringan yang berbeda. Kalau ini apa tadi ya? Wilayah network dalam jaringan itu seperti apa sih konsepnya? Ya konsepnya adalah kenali router. Gitu aja ya. Kalau ini tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara hub, switch sama router, kelebihan kekurangannya, tapi nggak penuh ya. Nggak penuh, ini konsepnya masih di broadcast stream sama aspek keamanan. Mohon maaf. Aduh. Kemudian ini jumlah menentukan broadcast domain. Tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana menentukan broadcast domain ya. Ini istilahnya broadcast domain. Kemudian karakteristik ya, karakteristik kalau apa ya, kalau kita menggunakan hub, switch atau router, kalau pertimbangan data broadcast gimana ya. Jadi jangan pakai switch atau hub ya, pakailah router karena data broadcast itu bermasalah ya, seperti itu ya. Oke, ini pola pengiriman data, ada unicast, multicast sama broadcast ya. Ini yang tadi sama. Nah, ini selesai. Nah, materi kita selesai. Kita mengenal wilayah network. Ya, wilayah network. Berarti kalau kita belajar wilayah network, berarti kata kuncinya apa perangkatnya? Router. Gitu ya. Sip, sip, sip. Oke. Materi kedua yaitu terkait perangkat jaringan. Oke. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.